Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah bab 5 ya untuk kelas 5. Oke. Di buku matematika ini halaman 198 ya. Untuk pembahasan yang lain bab 1 sampai 4 ada di sini. Ya, ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntun. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung klik saja channelnya Inside Chamber, bisa tap ya pakai handphone. Di dalam channel cari playlistnya kelas 5 matematika gitu ya. Oke, kita akan bahas pengumpulan dan penyajian data. Oke. Pengumpulan dan penyajian data ini adalah masuk dalam bab statistik ya. Nah, ini data tentang apa? Tinggi badan atau mungkin tentang berat badan seperti diilustrasikan di sini. Ya, kalau datanya cuma satu namanya datum, kalau banyak namanya data. Ya, kalau datanya banyak dibutuhkan ilmu statistik agar apa? Kita segera tahu kecenderungannya bagaimana, ya, rata-ratanya seperti apa. Banyak informasi yang bisa kita gali dari pengolahan dan penyajian data. Oke. Nah, di sini KMS singkatan dari Kartu Menuju Sehat. Nah, di sini terisi data-data riwayat mungkin tinggi badan atau berat badan kita. Ya. Di sekolah seluruh siswa dicek kesehatannya, di screening setiap siswa dikontrol data kesehatannya, data tinggi badan, berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah dan dokter kecil. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan dalam Kartu Menuju Sehat atau KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gizi baik, ideal, dan gizi buruk. Ya, kalau terlalu ringan berat badannya termasuk gizi buruk. Ya, terlalu kurus. Apakah kamu mengetahui berat badanmu dan tinggi badanmu? Ya, berapa tinggi badannya, berat badannya berapa? Nah, ayo diukur. Apakah kamu mengetahui ukuran nomor sepatumu? Tahu enggak nomor sepatumu sendiri ukurannya berapa? Apakah kamu mengetahui ukuran lingkar kepala dan lingkar pinggangmu pakai ini ya, meteran pita? Sekarang kamu akan mempelajari data yang berkaitan dengan dirimu. Ya. Data diri ya, misalnya nama Siti, tinggi 130 cm, berat 40 kg dan golongan darah O. Ya, ukuran sepatu 35. Oh, ini golongan darah paling baik hati, golongan darah O ini. Misalnya data diri Udin, tinggi 150 cm. Wih, lebih tinggi Udin. Berat badan 50 kg, golongan darah A, ukuran sepatu 36. Memang badannya lebih besar. Biasanya kalau masih SD itu cewek badannya lebih besar ya. Ini cowok lebih besar. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri ya. Jadi umurnya berapa, berat badannya, nah itu ya. Mengenal data sekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita singkat KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data, keterangan yang benar dan nyata. Dan jumlahnya banyak, kalau cuma satu datum. Data adalah sesuatu yang belum tentu mempunyai arti bagi yang menerimanya dan masih memerlukan adanya pengolahan. Jadi data nanti diolah. Nah, dengan diolah makna atau arti ya bisa kita peroleh. Data dapat berwujud satu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa maupun simbol-simbol lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep. Ya, itu adalah data. Ya, jadi tidak harus angka ya. Bisa gambar, suara, huruf. Nah, itu ada data-data. Informasi merupakan hasil pengolahan. Ya, jadi data setelah diolah akan menjadi informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model informasi atau organisasi. Ya, sekali lagi informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi dan organisasi ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, yaitu namanya informasi. Informasi diolah lagi menjadi ilmu. Karena sudah sampai ilmu,
Ya, berarti kita sudah mendapatkan manfaatnya. Ya. Informasi dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Ya, informasi dapat disebut sebagai hasil pengolahan atau pemrosesan data. Jadi data diproses jadi informasi. Nanti informasi diproses lagi akan menjadi ilmu. Ya. Ilmu pengetahuan. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Jadi ada metode. Metode adalah kata kuncinya cara. Ada banyak nanti metodenya. Ya. Nah, metode merujuk pada cara sehingga dapat diperlihatkan melalui bisa cara angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Itu metode perolehan datanya. Ya. Nah, di sini adalah salah satu metode untuk mendapatkan data. Ini pengukuran secara langsung. Kalau ini melalui apa ini? Angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Mungkin masuk dalam pengamatan ya. Nah, atau lebih spesifik ini adalah pengukuran langsung, pengukuran. Nah, pengukuran sendiri adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sebagai satuan. Di sini besaran sebagai pembandingnya apa? Sentimeter dan kilogram. Ya, nama siswa Siti, ya berat badan tinggi badannya 130, berat badannya 40. Dayu tinggi badannya 138 cm dan berat badannya 42. Beni tinggi badannya 147 dan berat badannya 48. Edu tinggi badan 150 dan berat badannya 50. Lani tinggi badan 140 dan berat badannya adalah 45. Ini adalah data. Dari sini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Nanti setelah disajikan dalam bentuk tertentu bisa menyimpulkan mungkin yang laki-laki rata-rata lebih tinggi dari rata-rata tinggi perempuan. Nah, itu perlu kita hitung. Yaitu nanti jadi informasi dari kumpulan data-data yang masih mentah ini atau data primer ya. Data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan, berat badan. Data ini disebut data primer ya, atau kita biasa menyebutnya data mentah, belum diolah. Ya, nah, seperti data primer. Ya, kita lihat jenis kelaminnya juga belum dikelompokkan ya. Nanti akan dikelompok-kelompokkan, diolah datanya. Nah, data di atas ini data primer sudah ya. Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Di sana sudah ada ya daftarnya biasanya. Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat golongan darah teman-temannya. Siti golongan darah O, Dayu golongan darah B, Beni O, Edo A, dan Lani AB. Data golongan darah diperoleh Beni tidak secara langsung. Ia mendapatkan dari UKS. Ini disebut data sekunder. Jadi tidak langsung ya, kita mengambil data dari sumber lain. Jadilah data sekunder. Kalau data primer, data yang diperoleh dari pengukuran langsung. Ya, kalau ini hasil kopas, kopas sekunder ya, kopi dan paste. Oke. Pengumpulan data atau tes. Ini adalah pengumpulan data. Jadi data-data di sini biasanya dilakukan oleh ahli statistik atau mungkin kalau data-data sekolah dilakukan oleh guru BP atau psikolog ya, untuk mengumpulkan data-data kalian dalam bentuk tes. Ya, informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak dan Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Ya, berikut ini adalah contoh ulangan PKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Ini adalah data-datanya. Data ini masih mentah. Tapi data ini adalah data primer, diperoleh langsung. Mentah nanti akan diolah. Ya, sehingga kita tahu nilai terkecil berapa, nilai terbesar berapa, ya rata-rata di kelas ini berapa, seberapa persen yang sudah melampaui KKM, banyak yang bisa kita dapatkan ya setelah diolah. Sebelum diolah informasinya kita belum ada, hanya punya datanya saja. Paham ya? Oke. Sekarang data juga bisa bertanya langsung. Ini adalah metode wawancara.
Ya, Siti mengetahui bahwa buah kesukaan ya dan buah yang tidak disukai teman-teman Siti. Siti nanya masing-masing dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Ya, nah, daftar pertanyaan, apakah yang kamu sukai, apakah buah yang tidak kamu sukai. Hasil pengumpulan data. Jadi sebelum melakukan wawancara harus disiapkan dulu pertanyaannya apa. Ya, jadi hasil pengumpulan data dilakukan Siti adalah ini. Ternyata Edo suka apel dan tidak suka pisang. Beni suka mangga tapi tidak suka pepaya. Dayu suka jeruk tapi tidak suka nanas. Lani suka anggur tapi tidak suka stroberi. Ini adalah data-data. Ya, data diri adalah data yang sering diperlukan adalah berat badan, tinggi badan, golongan darah dan sebagainya karena ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi dokter saat ingin memberi obat atau melakukan tindakan mempertimbangkan ini, berat badan, tinggi badan. Nah, kalau berhubungan dengan darah ya golongan darah harus tahu, apalagi transfusi darah itu harus tahu. Kalau enggak, darah bisa menggumpal malah akan mengakibatkan sesuatu yang lebih serius dari seharusnya. Ya, ayo sportif, lakukanlah kegiatan dengan seksama. Ya, dengan kerjasama dengan teman, lakukan dengan jujur dan mandiri. Pengumpulan data dengan bertanya langsung ini metode wawancara. Ayo buatlah kelompok bersama, buatlah kelompok terdiri atas 3-4 anak. Cari informasi tentang pelajaran yang disukai dan pelajaran yang tidak disukai dengan menanya seluruh kelas. Ya, setiap kelompok menanya kepada siswa kelas yang berbeda. Setiap kelompok menanya siswa pada kelas yang berbeda. Hasil menanya dicatat dan didiskusikan bersama anggota kelompokmu. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian dan kelompok lain menanggapi. Siswa bersama guru menyimpulkan bagaimana hasil bertanya secara langsung. Jadi dari data yang didapat nanti akan didapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan menghasilkan informasi. Ya, isian singkat. Ya, ini yang ketiga ya. Yang kedua pertanyaan langsung, yang pertama tadi tes ya. Jadi pengumpulan data bisa dengan tes. Yang pertama, kedua pertanyaan langsung atau wawancara. Ya. Nah, yang ketiga adalah dengan isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing mengisi lembar isian, hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh, nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, ini isian. Ya, nanti data-data baru kita kumpulkan. Ya, pengumpulan data dari angket. Ya, data isian. Buatlah kelompok setiap kelompok 3 anak, cari informasi tentang antusias siswa mengadakan Jumat bersih setiap minggu. Setiap kelompok membuat angket yang berisi pertanyaan tentang antusias siswa melakukan Jumat bersih. Pertanyaan yang diajukan misalnya sebagai berikut. Apakah pendapatmu apabila dilakukan kegiatan Jumat bersih di sekolahmu? Setuju atau tidak setuju? Ya, angket ini sudah ada pilihannya ya. Angket adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu gunakan. Pertanyaan dapat terbuka atau tertutup. Yang seperti ini namanya tertutup ya, pertanyaan tertutup. Artinya sudah ada jawabannya kemungkinan option jawabannya sudah ada. Kalau terbuka tidak diberi option jawaban seperti ini. Pertanyaan masing-masing kelompok disampaikan dan didiskusikan di kelas sehingga pertanyaan akan terkumpul dan disepakati satu kelas. Kemudian pertanyaan angket hasil kesepakatan kelas digunakan masing-masing kelompok seperti itu ya. Ayo sportif, lakukan kegiatan dengan cara bekerja sama bersama teman, lakukan dengan jujur dan mandiri. Setiap kelompok menyebarkan angket ke kelas yang berbeda. Hasil angket setiap kelompok didiskusikan di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas secara bergantian. Kelompok yang tidak sedang presentasi akan bertugas menanggapi. Ya, siswa bersama guru menyimpulkan pendapat seputar pelaksanaan Jumat bersih. Kemudian ada pencatatan langsung yang keempat, ya. Kita lanjutkan di sini, pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat, data tersebut langsung diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Ya, misalnya mencari
data berat badan siswa kelas 5, maka untuk mencatat langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Ya, di sini ada belangkonya. Ya, oke. Aktivitas, ayo kerjasama. Buat kelompok, setiap kelompok terdiri 3-4 anak. Catat data tentang perilaku mengucap salam dan salim kepada guru ketika tiba di sekolah dan pulang sekolah. Setiap kelompok membuat belangko. Diskusikan belangko yang akan kamu gunakan. Belangko berisi kesepakatan kelas yang digunakan masing-masing kelompok. Setiap kelompok melakukan pengamatan pada siswa satu kelas. Setiap kelompok berbeda kelas. Hasil pengamatan setiap kelompok didiskusikan masing-masing kelompok. Presentasikan hasil diskusimu depan kelas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian dan kelompok lain menanggapi. Siswa bersama guru menyimpulkan perilaku siswa mengucap salam dan salim itu berjabat tangan ya kepada guru. Coba pencatatan langsung biasanya didasarkan pada pengukuran atau pengamatan ya. Oke. Ayo sportif, lakukan kegiatan dengan cara kerjasama bersama teman, lakukan dengan jujur dan mandiri. Asyik berlatih. Catatlah semua nilai ulangan harian setiap mata pelajaran seluruh siswa kelas 5 yang telah diujikan gurumu. Ini minta data ke guru ya. Minta data dari guru. Oke. Nah, buatlah kelompok, kemudian carilah informasi tentang ekstrakurikuler yang mereka sukai pada seluruh siswa 1 sampai kelas 6. Ya, jadi nanti bisa biar lebih cepat ya. Cara informasi tentang ekstrakurikuler. Jadi siswa nanti minta absen, dari absen. Nah, di sini ada namanya, nomor 1 siapa, ya. Terus di sini ada nama ya. Di sini ada nama. Nah, terus di sini ada jenis ekstrakurikulernya. Misalnya ekstrakurikuler voli. Mungkin kalau ada apa. Terus nanti yang disukai tinggal dicentang ya, centang gitu aja biar lebih cepat ya. 2 namanya siapa, ini nama misalnya nomor 1 di sini ya, ini nama ya, ini dibikin angket seperti ini lebih enak ya. Misalnya namanya Ali, suka apa, nah, nanti di sini ekstrakurikuler yang lain di sini, yang disukai tinggal centang, itu lebih memudahkan yang disurvei. Jadi kalian juga lebih cepat melakukan surveinya, nanti kertasnya ini bisa diedarkan di kelas-kelas. Oke. Buat isian singkat untuk mencari data tentang antusias siswa terhadap kegiatan perkemahan akhir semester. Kemudian bagikan isian singkat tersebut kepada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi isian singkat kayak tadi ya, sudah ada contohnya. Jadi kalian bikin seperti ini, daftar pertanyaan ya, isian singkat ya, daftar pertanyaan. Nah, kemudian ini bisa dikopi ya di tempat fotokopi ya, kecil-kecil saja terus dibagikan. Ya, mungkin perlu 2 orang ya untuk biar lebih cepat. Oke. Jadi atau 3 orang atau 4 orang lebih enak ya, lebih cepat prosesnya. Coba catat beberapa siswa yang menyukai kegiatan perkemahan dan siswa yang tidak menyukai perkemahan. Jadi minta minta absen dari guru ya, minta absen dari guru, terus kemudian bikin ininya, di print ya, print nama dan sikap ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini harapannya. Di sini ada nomor 1, 2, 3, terus kemudian nama ya, sikap terhadap perkemahan ini suka, tidak suka. Ya, di sini nanti kasih judul ya. Jadi kegiatan perkemahan ya. Apakah menyukai kegiatan perkemahan gitu ya, dicatat di atasnya. Jadi lebih jadi ini memudahkan bagi yang disurvei ya. Kita syukur-syukur mereka mau disurvei loh. Jadi kita sediakan form seperti ini biar lebih enak prosesnya ya. Kemudian buatlah belangko pencatatan langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan siswa semua kelas. Carilah data umur siswa setiap kelas ya. Bagaimana cara kamu mengumpulkan data umur setiap kelas? Nah, ini bisa minta catatan ya, meminta
data dari ya, kesiswaan, bagian kesiswaan. Nah, kalian akan mendapatkan data sekunder nanti ya, data sekunder. Karena setiap mereka daftar pasti sudah menyebutkan namanya, seperti sudah menyebutkan umurnya berapa, tanggal lahirnya berapa, ada di data kesiswaan. Ya, bagian kesiswaan ada. Atau kalian bisa survei sendiri di kelas. Ya, berapa tahun umur terendah setiap kelasnya, berapa tertingginya, semua ada di bagian kesiswaan. Ya, minta salinannya. Di sana ada tanggal lahir dan tahun kelahirannya, tempatnya juga ada, komplit ya. Ya, jadi tidak harus melakukan survei sendiri, tapi kalau kalian mau melakukan survei sendiri ke kelas-kelas bisa juga. Asik bereksplorasi. Siti dan teman-teman akan mengadakan kegiatan bazar makanan dan minuman di sekolah setiap akhir semester. Coba kamu pilih cara pengumpulan data yang tepat untuk mengetahui makanan dan minuman kesukaan seluruh siswa di sekolahmu. Jelaskan alasanmu. Ya, jadi ini juga melakukan angket ya, seperti itu lebih enak. Sekarang kita sekalian uji kompetensi sekarang ya. Oke. Berikut ini adalah nilai ulangan bahasa daerah kelas 5 ya. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data teratas ya. Nilai terendah ya, nilai terendah ya, oke. Kita cari. Nah, untuk biar kita teliti, kita tetapkan dulu, ketemu angka yang kecil 65, kita lingkari dulu ya, terus kita lihat. Ada yang lebih kecil dari 65. Nah, ini 60, lebih kecil dari 65. Sekarang kita lingkari 60. Ya. Ini kita hapus ya. 60, ini paling kecil, tidak ada yang lebih kecil lagi. Kita urut ya satu persatu. Oke, kita sudah tetapkan adalah 60. Ya, nilai tertinggi. Coba kita lihat sekilas ini 90 kelihatannya ya, tapi kita bandingkan terus. Ini kita tandai, kita bandingkan terus. Apakah ada yang lebih besar dari 90? Kayaknya enggak ada. 90 ini sudah dilingkari di atas. Oke, 90 adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi 90. Nah, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Yang di bawah 70 kita tinggal hitung. 70 tidak di bawah 70 ya, pas 70 yang di bawah ya, ingat. Yang di bawah 70. Ya, 70 tidak ikut ya. Berarti 65 kita lingkari ya. Kita lihat di sini yang di bawah 70 belum nemu lagi 60. Ya, oke. Ini di bawah 70 belum ditemukan sampai sini. Oh, enggak ada. Berarti 2 orang ya, 2 orang. 2 siswa. Sekarang berapa siswa yang nilainya di atas 80? Berarti 80 tidak ikut karena di atas 80. Ya, 85 ikut, 90 ikut, ya. Kemudian 90 ikut, 85 pasti ikut ya, di atas 80. Ya. Oke, 85 masuk, 85 masuk, 90 masuk, 75 tidak, 85 masuk, 90 masuk, 85 masuk, terus kita lihat lagi di sini 85 masuk, kita lihat lagi 85 dan 85. Mari kita hitung sekarang ya. Kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 siswa ya, siswa ya. Ini akan kita gunakan warna lain sekarang. Kalau misalnya ini tidak dihapus, berapa banyak siswa yang mendapat nilai tepat 75 ya. Oke, yang dapat nilai 75 kita lingkari saja 1, 2 ya, di sini 70, ini 3, kita urut saja ya. 75, di sini 75, di sini 80, di sini 75, 75, di sini 85, 70, 85. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 siswa. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 4. Ya. Nah, tentukan berat badan terendah dan tertinggi. Yang terendah berat badan terendah
ya adalah, ya, nggak usah kasih sama dengan juga nggak apa-apa. Kita lihat sekilas kelihatannya di deretan ini paling rendah ini 25 ya. 25 kita tandai. Ya, kita akan bandingkan dengan yang lain. Ada yang lebih rendah ini 25 ya. 32, 28, 30, 25 kelihatannya paling rendah. Tidak menemukan yang lain. Ya, 25 ada yang paling rendah. 25 kilogram ini dalam kilogram. Berat badan paling tinggi. Badan paling tinggi, tertinggi ya. Tinggi. Kita lihat di sini kelihatannya 31 deh. Oh, ada 33 di sini ya. 33 kita tandai ya. 33 kita tandai terus kita bandingkan dengan yang lain. Ya, kita ambil yang paling besar menurut kita tandai, kita bandingkan biar teliti ya, diurut satu-satu gini. 33 ternyata tertinggi. Adalah 33 kilogram. Ya, di sini ada 33, yang lebih dari 33 tidak ada. Oke, ya. Berapa siswa yang beratnya 30 kg? Yang tepat 30 ya. Ya. Yang tepat 30 ada 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9. Ada 9 orang ya. 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9. Ada 9 orang dengan berat badan 39 siswa. Berapa siswa yang beratnya kurang dari 30? Kurang ya, ada kurang. Jadi 30 tidak ikut. Ya, kurang dari 30, 25, 1 ya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk ya. Ini masuk, ini masuk, masuk ya. Ini masuk ya. Ini tidak, ini masuk, di sini masuk ya. Nah, dari sini kurang dari 30 kita hitung. 1 2 atau dari atas ke bawah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 siswa. Jadi 11 siswa. Berapa siswa yang memilih berat tertinggi? Kita lihat berat tertinggi adalah 33. Apakah ada yang lain selain ini? Oh, ada 2 ya. Kita lihat ya, cuman 2 ini ya. Ya, 2 orang, 2 siswa. Kita lanjutkan sekarang nomor 3. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan menanya langsung. Ya, pertama adalah siapkan pertanyaannya. Siapkan ya, tentukan dulu yang mau ditanyakan apa. Tentukan dulu ya, data yang ingin ditanyakan, data yang ingin ditanyakan. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan pertanyaannya, siapkan pertanyaannya, siapkan pertanyaannya. Ya, siapkan pertanyaannya, pertanyaannya. Ya, kemudian siapkan juga catatan ya, siapkan ya, peralatan untuk mencatat. Kalau kita ingat-ingat kita akan lupa. Siapkan peralatan untuk mencatat ya. Jadi saat kita bertanya hasilnya langsung kita catat ya. Oke. Siapkan pertanyaannya, siapkan peralatan untuk mencatat ya. Peralatan bisa nanti kertas ya, meja dada ya, atau mungkin alat tulis ya, alat tulis, bisa pensil atau pena. Lebih enak pensil ya, atau ballpoint lah, ballpoint. Pensil enak bisa dihapus ya. Ya, ballpoint ya, ballpoint atau ballpoint nulisnya ini, ballpoint. Oke. Sebutkan kekurangan dan kelebihan mengumpulkan data dengan menanya langsung ya. Kekurangan ya, ini dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian yang diteliti ya, pengambilan data selain lama, untuk janjian itu ya, membuat janjian dengan ya, menentukan jadwal agak susah
menentukan jadwal cukup ya sulit ya, jadi agak susah ya. Kelebihannya ya, kelebihannya tapi apa ya, kekurangan yang paling besar ini waktu yang dibutuhkan lama ini ya. Jadi satu persatu toh. Kelebihan ya persiapan lebih tidak terlalu cepat ya, persiapan lebih cepat, persiapan lebih cepat ya, jadi dari kitanya persiapannya akan lebih cepat ya. Jadi itu bertanya langsung, terus kita mendapatkan data primer, mendapat data primer. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya ya, terutama waktunya lama. Enak itu pertanyaannya sudah disiapkan dalam bentuk angket, itu lebih cepat ya, karena sekali kita minta bisa langsung satu kelas, ini kan satu persatu ya, ya karena harus satu persatu ya, mungkin ya, karena harus satu persatu ya, jadi nggak bisa langsung banyak satu kelas ya. Kalau pertanyaan disiapkan dalam bentuk kertas tertulis kan bisa cepat. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan isian singkat. Pertama, menentukan isian ya, menentukan tujuan pengumpulan data ya, data ini tujuannya apa? Mengumpulkan data tentang berat badan atau menentukan tentang tinggi badan, kita tentukan dulu ya. Terus kemudian membuat pertanyaan, membuat daftar pertanyaan ya, kemudian menggandakan ya pertanyaan, menggandakan ya pertanyaan ya, terus kemudian melakukan pengambilan data, melakukan pengambilan data. Nah, melakukan pengambilan data bisa di sekolah atau di mana gitu ya. Ya, jelaskan kelebihan serta kekurangan cara pengumpulan data dengan isian singkat. Dengan isian singkat, ya, kelebihan atau kekurangan, kelebihan dulu ya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu prosesnya lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Kemudian kekurangan. Ya, kekurangan kalau dengan isian singkat apa kekurangannya kira-kira ya? Kalau dengan isian singkat itu kekurangannya, kalau kelebihannya prosesnya lebih cepat ya. Kalau kekurangannya iya, data yang didapatkan tidak mendetail. Kita tidak bisa melihat aspek lain ya. Kalau wawancara itu bisa dilihat aspek lain ya. Kita tidak bisa melihat aspek lain ya dari ya narasumber, dari sumber. Karena pertanyaannya jelas hanya itu saja ya. Tapi kalau wawancara, waktunya yang lama, tapi aspek yang hal-hal yang bisa kita gali itu lebih banyak. Oke, semua ada kelebihan, ada keuntungannya, nanti disesuaikan dengan tujuan dari pengambilan data itu. Ya, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Ya, tentu saja pertama adalah menyiapkan pertanyaan, ya, menyiapkan pertanyaan, menentukan. Semua ya pasti menentukan tujuan pengambilan data, menentukan pertanyaan, pencatatan langsung pun harus pertanyaannya disiapkan, menentukan pertanyaan yang akan diajukan ya, yang akan diajukan. Oke, kita lihat definisi di sini ya, pencatatan langsung. Contohnya seperti apa tadi? Ya,
pengukuran atau pengamatan ya. Hasil pengamatan dicatat dan disebut oleh pencatat langsung tinggi badan, berat badan. Misalnya mencari berat badan. Oh iya, makanya Pak Ali kok ada feeling yang pencatatan langsung menyiapkan alatnya ya. Tujuan pengambilan data ya menyiapkan alat ya. Ya ini, maaf ini ada keliruan. Menyiapkan alat untuk pengukuran. Ya, pencatatan langsung itu mengukur maksudnya. Menyiapkan peralatan pengukuran. Ya, menyiapkan form ya untuk pencatatan agar rapi ya, menyiapkan alat tulis termasuk kertas ya, alat tulis itu ya, kertas ya, ballpoint. Nah, oke. Jelaskan kelebihan dan kekurangan cara pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Kelebihan karena dilakukan sendiri ya, data yang didapatkan akurat, Kekurangan butuh waktu lama, membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama ya, tenaga banyak dan waktu lama ya. Lebih cepat kalau kita mendapatkan data dari UKS ya. Nah itu, tapi yang kita dapatkan bukan dapat data primer ya, data yang didapatkan akurat dan data primer ya, data primer ya, kita sendiri yang menghitung jadi lebih akurat ya, kita dapat data primer ya. Berikut ini golongan darah siswa kelas 5 ya. Pertanyaan sekarang, kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan ya. Cara ini kita ke UKS, kita meminta meminta data dari petugas UKS karena kita nggak mungkin ya punya alat dan kemampuan untuk melakukan ini ya. Berapa banyak siswa yang memiliki golongan darah A? Kita hitung yang A ya, kita bikin torusnya. Jadi kita coret 1, kita kasih 1 di sini ya biar enak ya. Kemudian 2, 3 di sini. Nah, kemudian yang sudah dicoret aja 4 ya, 5, 6, oke 7. Oke, ada 7 siswa ya, bikin torus namanya ini ya, 7 siswa. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Lebih enak kalau kita ganti tinta ya. 1 ya, 2 biar teliti gitu ya, 3, nah, kemudian 4 ya, kemudian 5, oke 6 ya, 6. Ini kalau cuma 6 nggak terasa, kalau ini sampai 13 sampai 30 gitu terasa. Efektivitas mencoret kayak gini lebih enak ya, 6 siswa. Oke. Kemudian kita lakukan lagi sekarang adalah warna hijau AB 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 ya, kemudian 7, nah, kemudian 8 siswa ya. Nah, sekarang kita akan cari untuk golongan darah O 1, 2, 3 ya, biar cepat gitu. 4, 5 ya, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Nah, oke. Lanjut, nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 5 adalah sebagai berikut. Urutkan data dari nilai yang terkecil. Urutkan ya.
kita kalau mengurutkan ya kita bikin di sini kita terkecil adalah 65 ya, 65 terus kemudian ada berapa ya, 70 75 ya, biar teliti gitu ya, 70 75 ada 80 85 ya, kemudian 90 95 ya. Lebih enak kita bikin tabel seperti ini sebelum kita urutkan, nanti pasti presisi ya, kemungkinan salahnya kecil dan kita efektif. Kalau di statistik itu gitu lebih enak ya. Kita bekerja secara sistematis itu justru nggak lama memastikan kalau waktu kita tertentu cepat selesai. 75 sini, 75 taruh sini gitu ya, 80 taruh sini ya, 95 taruh sini, 70 75 ya, 70 85 90 90 65 85 ya, 65 65 80 80 80 60. Wah, ada 60 di sini ternyata. Ya, tambahkan 60 ya, 70 70 80. Nah, udah kali 5 itu. 85. Oke, 80 80. Nah, di sini ya. Kemudian 90 sini, 95 ya, 95 di sini, 85 85-nya di sini ya, 90. Nah, 75 75 di sini, 85 ini sudah kelima berarti 80 80. Nah, dapat 6, 80 lagi dapat 8 ya, 8. Jadi kita ngurutkannya berdasarkan dari sini torus yang kita dapatkan. Jadi nanti 60-nya 1, kita mulai dari 60, 65-nya ada 2 ya di sini. Di 1, di sini 2, ini 4, di sini 4, 8, 5 ya, 90 ya, di sini 95. Jadi enak. 60-nya berapa? 1, 65-nya ada 2, 65 gitu ya. 70-nya ada 4. 1 2 3 4. Nah, kayak kalau kerjanya seperti ini nanti kalian akan sangat teliti ya. Dan kita tidak membuang-buang waktu untuk berapa tadi salah lagi. Oke, ini sudah terjawab. Berapakah nilai tertinggi? Jelas dari sini ya, 95. Kalau sudah dibentuk data seperti ini, informasi yang kita dapatkan semakin cepat ya. Berapa nilai terendah? 60 ya. Kriteria kelulusan minimal KKM untuk bahasa Indonesia adalah 75 minimal. Berapa siswa yang tidak tuntas ya, yang di bawah 75 sudah tuntas ya, minimal 75. Berarti yang ini enggak tuntas ya. 1 tambah 2 tambah 4 ya, 1 tambah 2 tambah 4 yaitu ada 7 siswa. Nah, ini tidak tuntas, paham ya? 7 siswa. Kemudian untuk menyajikan data kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.